Kela oh, oke, kita mulai sekarang ya. Oke. Puji Tuhan, terima kasih pada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan pada kita, dan ini adalah pertemuan yang kedua untuk pembacaan bersama dan belajar bersama dari buku The Third Angel Message, dan ini adalah sermon nomor 18 bagian yang kedua. Dan kita sudah pelajari di waktu yang lalu bahwa bagaimana terlebih di juga chapter yang sebelumnya, bagaimana itu Tuhan telah memberikan kita bukti-bukti yang lebih lanjut yang menjadi dasar keyakinan kita yang sempurna kepadanya, bahwa di dalam kebenarannya yang mana itu adalah bisa menjadi milik kita sendiri, bahwa kita memiliki kebenaran melalui iman Yesus. Dan dengan ini, sebagaimana Abraham, kita dapat meminta dengan keyakinan yang sempurna untuk Roh Kudus-Nya dan bersyukur kepada Tuhan bahwa itu adalah milik kita. Dan berkat Abraham adalah kebenaran iman, dan bahwa kita harus memiliki untuk menerima. Jadi kita harus memiliki iman agar kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Dan lebih-lebih lagi kita juga oleh iman dapat memiliki janji roh ya, Roh Kudus. Nah, sudah, sedang, dan akan dilanjutkan juga bagaimana kita boleh memperoleh janji Tuhan, yaitu Roh Kudus yang sangat kita perlukan. Dan kita sudah belajar bersama bahwa Tuhan memberikan kita apa? Hukumnya, dan apa hasil dari hukum yang kita terima, kalau ada yang masih ingat. Ketika hukum itu datang, dia akan memberikan kita apa? Pengetahuan akan dosa. Betul, pengetahuan akan dosa. Jadi tujuan daripada hukum adalah untuk memberikan kita pengetahuan akan dosa yang tadinya tidak kita ketahui. Dosa itu ada, tapi kita tidak ketahui karena tidak ada hukum. Dan pemberian hukum ini kita ketahui bahwa itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Kemudian setelah saya mengetahui saya berdosa, yang ditekankan oleh Brother T. Jones, bukan juga sampai di situ. Di situ dikatakan bahwa kasih karunia Tuhan apa? Melimpah. Ya kan? Kasih karunia Tuhan melimpah. Dan yang ditekankan apa dari dosa dan pelanggaran dan kasih karunia yang ditekankan dalam neraca atau keseimbangan, apa yang ditekankan oleh T. Jones? Mana yang lebih besar? Kasih karunia atau dosa? Kasih karunia Atau sama? jauh lebih besar. Kasih karunia. Iya, itu yang dia tekankan. Jadi kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada pelanggaran. Jadi bukan hanya sama di mana pelanggaran besar, kasih karunia melimpah, tapi sama, enggak, ditekankan bahwa lebih besar. Artinya karena lebih besar, maka kita tidak perlu takut. Dengan iman kita tidak perlu khawatir untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan. Artinya disinilah kemurahan Tuhan itu. Kemurahan Tuhan itu dibuktikan dengan besarnya kasih karunia-Nya, pengampunannya yang sedia akan Dia berikan kepada kita. Itu yang dia tekankan. Dan hasilnya adalah ketika kita mengetahui ini, hasilnya kita akan dituntun kepada apa? Setelah kita lihat kita punya pelanggaran dan kita lihat bahwa Tuhan itu besar kasih-Nya, itu akan menuntun kita kepada apa? Pertobatan, repentance. Kepada pertobatan.
Iya. Dan pertobatan itu juga sama dengan apa? Dibenarkan kan? Dibenarkan oleh iman, dibenarkan, justify. Nah, siapa yang menuntun kita kepada pertobatan? Atau ketika hukum dinyatakan, siapa yang menuntun kita supaya mau bertobat? Atau yang juga menunjukkan kita kepada hukum? Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, ini dia, Roh Kudus. Roh Kudus yang menunjukkan hukum dan juga atau mengingatkan hukum apa yang sudah kita pelajari dari firman Tuhan, dan Roh Kudus akan menuntun kita kepada untuk menerima pertobatan yang daripada Tuhan. Jadi setelah itu bagaimana seharusnya kondisi saudara dan saya, kondisi kita setelah kita mengalami ini? Kalau sudah pertobatan berarti istilahnya masalah dosa sudah sedang diselesaikan. Walaupun kita masih belum akan detail kepada proses pencucian, tapi seharusnya sejak saat itu bagaimana seharusnya kondisi kita dengan Tuhan? Kita akan merasa, apakah kita akan merasa kecil hati atau kita akan merasa murung, tapi kita akan mulai merasa apa? Damai kan? Damai. Kita akan mulai Peace. merasa damai. Ya, peace with God, damai sejahtera. Makanya dibilang di Roma 5 ayat 1, therefore being justified by faith. Jadi ketika kita di-justified, yaitu ketika kita sudah melihat hukum, melihat kebaikan Tuhan, dan kita dituntun kepada pertobatan, dan menerima pertobatan, kita dibenarkan oleh Tuhan. Di situ di berapa? Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, sebagai John 3:16 yang sudah menyediakan jalan bagi kita. Jadi damai sejahtera dalam Kristus itu kita miliki karena ada hasil karya Roh Kudus, ada hukum, ada Yesus yang sudah mati di kayu salib. Dan semua ini adalah kasih karunia Tuhan. Jadi kapan kita akan mendapatkan damai sejahtera, yaitu pada saat dimulai dari apa? Kita melihat firman Tuhan, melihat hukum Tuhan, dan seterusnya mengikuti alurnya, kita akan dituntun kepada pertobatan dan diperdamaikan dengan Tuhan. Nah, kurang lebih ini dia punya ringkasan dari pelajaran yang lalu. Situ jadi di mana pelanggaran bertambah-tambah, di situ kasih karunia juga melimpah-limpah dan lebih besar lagi, lebih banyak lagi kasih karunia Tuhan. Tuh, sehingga kita tidak perlu berkecil hati dikatakan, karena kasih Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Ini sangat penting bagi kita karena dalam kehidupan kita pribadi juga kita struggle dalam uh, keberadaan kita, tapi jangan berkecil hati. Pelajaran ini akan menuntun kita untuk menerima dengan iman bahwa the grace of God, kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar daripada pelanggaran kita. Sehingga akan menarik kita untuk mau datang kepada Tuhan. Bukan untuk membuat kita excuse for sin. Bukan akan menarik kita untuk excuse for sin. Tapi akan menarik kita untuk datang lebih dekat kepada Tuhan oleh iman. Karena setan menuntun kita untuk dengan mengatakan bahwa dosamu terlalu besar sehingga tidak dapat lagi diampuni, dimaafkan. Dan pelajaran ini mengingatkan kita akan pekerjaan daripada Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Oke, dan ini kita sampai di sini. Jadi dikatakan bahwa, saya baca ya, sekarang untuk apa kedua hal itu bersama, yaitu
hukum dan Roh Kudus ya. Hukum membuat dosa berlimpah agar lebih banyak kasih karunia dapat berlimpah. Lebih, more ya. Sini ada kata that more grace. Untuk apa mereka berdua bersama, hukum dan kasih karunia? Bahwa seperti dosa telah memerintah sampai mati, kamu tahu begitu bukan? Nah, begitulah hukum membuat dosa melimpah, agar kita dapat dibawa kepada kelimpahan kasih karunia. Dibawa kepada kelimpahan kasih karunia. Kasih karunia ini melimpah. God is love. Ya, dan God itu, Tuhan itu ada mendengarkan, sedia untuk memberi. Tapi yang membuat kita tidak mau datang kepadanya dan meminta dan mau menerima itu karena kita tidak menyadari keberdosaan kita. Kita tidak menyadari keberdosaan kita. Dan itulah sebabnya hukum itu diberikan. Kemudian, agar sebagaimana dosa telah memerintah sampai mati, demikian pula kasih karunia memerintah. Apa artinya? Meski begitu, sama pasti hanya begitu. Lalu, bukankah Tuhan akan membuat kelimpahan kasih karunia memerintah dalam hidup kita sama pasti seperti yang pernah dilakukan dosa di dunia? Cuma, ya Tuhan. Tetapi, tandailah Anda ketika rahmat lebih berlimpah memerintah. Lalu apa perbandingan antara kebebasan dari dosa sekarang dan perbudakan dengan itu sebelumnya? Jadi dulu diperbudak oleh dosa. Sekarang setelah rahmat lebih melimpah, itu kebebasan dari dosa. Free from sin. Freedom from sin. Nah, ini dia katakan bahwa kebebasan jauh lebih berlimpah bahkan daripada perbudakan. Jadi kebebasan atau freedom from sin itu jauh lebih berlimpah. Bahwa sebagaimana dosa telah memerintah sampai mati, demikian pula kasih karunia memerintah melalui kebenaran sampai hidup kekal oleh Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus. Sekarang mari kita lihat keseluruhan ceritanya. Dijelaskan ya. Hukum dimasukkan. Kembali ini kita review. Agar pelanggaran kelihatan dan bertambah. Bisa bertambah. Sehingga kita dapat menemukan lebih banyak kasih karunia berlimpah di sana, di semua tempat itu. Dan kasih karunia berlimpah melalui kebenaran sampai hidup kekal oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Lalu, untuk apa hukum masuk? Jemaat. Atau ada orang yang membalas ya. Untuk membawa kita kepada Tuhan. Untuk apa hukum masuk? Untuk membawa kita kepada Kristus. Apakah kamu tidak melihat? Kemudian, setiap kali seseorang di dunia ini menggunakan 10 perintah, ketika ada orang berdosa di dunia ini yang menggunakan 10 perintah untuk tujuan lain selain untuk mencapai Yesus Kristus, untuk tujuan apa dia menempatkannya? Tujuan yang salah. Dia menyesatkan maksud Tuhan dalam memberi hukum, bukan tujuan yang salah. Dia memutarbalikan maksud jawab jemaat, tujuan yang salah. Dia memutarbalikan maksud Tuhan dalam memberi hukum, bukan jemaat. Ya Tuhan, untuk menggunakan hukum Tuhan dengan manusia untuk tujuan lain. Oleh karena itu, daripada mereka dapat mencapai Kristus Yesus, adalah menggunakan hukum dengan cara yang Tuhan tidak pernah bermaksud untuk digunakan. Kira-kira bagaimana contoh daripada salah penggunaan hukum yang ada terjadi dalam praktek keagamaan atau dalam praktek kekristenan? Kira-kira ada contoh di mana penyalahgunaan hukum yang disalahgunakan. Halo Kak.
Iya, Ya, silakan Lali. ini kalau mau lihat ini, aduh ini bertolak belakang ya dengan kita punya pemikiran. Jadi tujuan hukum misalnya gini Kak, kalau misalnya Kak Roy berdusta kan, misalnya hukum melanggar hukum ke-9. Saya akan Iya. bilang Kak Roy itu tidak akan masuk kerajaan surga dan kamu akan dihukum dan akan dibinasakan dengan api neraka karena melanggar hukum Tuhan kan. Itu kelihatan Iya. benar kan Kak, tetapi itu sebenarnya bukan maksud tujuan hukum. Jadi ketika saya melihat Kak Roy berdosa atau berdusta Mhm. misalnya melanggar hukum ke-9, saya akan bilang bahwa ini pelanggaran hukum dan Kak Roy harus bagaimana supaya bisa diampuni ini untuk membawa orang kepada Kristus kan. Dan Kak Roy hanya bisa Mhm. tidak berdusta kalau Kak Kristus Mhm. tinggal di dalam Kak Roy. Karena semua orang ingin suka untuk berdusta, misalnya begitu. Jadi gantinya Iya. mau menghukum orang lain dengan hukum itu, kita membawa orang lain yang bersalah itu kepada Kristus. Kira-kira eh, Oh, oke. begitu ya Kak dia Ya, punya. Ini yang kita pahami ya sejauh ini. iya. Mungkin ada yang Iya. lebih mudah dimengerti daripada itu. Iya. Jadi yang lalu dimaksudkan adalah waktu seseorang berdosa dan kita eh, menggunakan hukum itu untuk Menjudge ya. menyatakan posisi orang itu tidak berpengharapan. Ah, iya, iya, iya. Iya kan, tidak ada jalan keluar kan? Kamu sudah berdosa, kamu harus, kamu akan binasa, ya kan? Kamu akan binasa. Dan stop sampai di situ kan? Iya, iya. Iya. Oke, terima kasih. Betul sekali itu, Lali. Betul sekali. Jadi pada saat kita mengatakan seseorang itu berdosa karena kita tunjukkan hukum kepada orang itu, tetapi kita Nggak tidak kasih solusi ya. iya, kita di situ artinya kita menyatakan bahwa pelanggar pelanggaran lebih besar daripada kemurahan Tuhan, Ah, iya kan? iya, betul, Tidak betul. tidak ada jalan keluar. Dan ini yang ditekankan oleh E.T. Jones bahwa kemurahan Tuhan itu lebih besar daripada pelanggaran. Oke, thank you. Nah, sekarang ada lagi eh, yang memberikan solusi, kamu berdosa, iya kan? Kamu berdosa. Sekarang solusinya dia kasih apa? Tapi dia tidak kasih kemurahan Tuhan ini. Kira-kira dengan cara apa dia kasih? Berusaha sendiri. Ah, itu bertobat. Tapi dia suruh bertobat tuh. Tinggal stop Joko, stop Joko berdosa. Berhenti berdosa, tapi tidak mengarahkan kepada siapa? Kepada kemurahan Tuhan. Dan ini yang atau ditunjukkan dengan cara kamu harus rajin berbuat baik, ya kan, kamu harus rajin belajar sekolah Sabat, atau kamu harus rajin memberikan persembahan, atau kamu harus rajin, pokoknya semualah Apapun ya beramal. selain Kristus ya Iya, Kak. iya, ndak mengarahkan kita kepada Kristus. Nah, ini yang apa namanya, sebenarnya nggak mengarahkan kepada kasih karunia, atau nggak mengarahkan kepada, iya, abundance, apa, grace kan, atau mengarahkan kepada Kristus. Sehingga inilah penyalahgunaan. Ada juga di ekstrim yang lain, tapi sebenarnya ini lebih berbicara kepada Advent ya, karena di sini yang menggunakan hukum kan, atau yang bilang Advent lah, kepada yang menerima hukum. Kalau di Protestan kan dia menolak menolak hukum, dalam arti sekarang sudah zaman kasih karunia, ya kan? Kita kita terima Yesus, percaya Yesus, kita diampuni dosa dan diselamatkan. Jadi dan kita nggak bisa menurut karena hukum itu perjanjian lama. Itu lain lagi, ya kan? Itu artinya tidak menggunakan hukum dengan tujuan yang lain, tapi itu menolak hukum. Ini kan di atas ini dia bilang menggunakan hukum Tuhan dengan manusia untuk tujuan yang lain. Nah, ini berarti konteksnya adalah
kita menerima hukum itu yang menunjukkan dosa. Tetapi setelah dosa ditunjukkan, kita gunakan hukum itu untuk kita memperbaiki diri, untuk kita berusaha supaya menurut hukum itu, tetapi tidak menunjukkan kepada kemurahan kemurahan Tuhan. Seperti itu. Kita menunjukkan sudah habis kita, habis kamu. Kamu sudah berdosa, sudah melanggar. Nah, seperti itu ya. Ini yang menurut yang kita bisa pikirkan dan juga tadi lalu sudah tambahkan. Mungkin kecuali ada lagi tambahan untuk melengkapi ya. Bagaimana contoh eh, menggunakan hukum untuk tujuan yang lain. Seperti itu. Nah, Kak. padahal ya silakan ya Joy. Ya, boleh dulu Kak, baru kita. Thank you. Ya, silakan Joy. Bisa dengar? Oh, oke. Iya, Ya. iya. Bisa dengar Kak? Agak kecil Joy. Sorry, apa kita punya speaker ya? Halo, gimana sekarang? Bisa? Ini baru. Iya, barusan jadi keras ya. Oke. Oh iya. Ya, jadi dulu kita pernah dengar statement yang seperti ini. Ini yang saya pribadi pengertiannya sebelum belajar righteousness by faith yang saya 59 itu yang bilang dosa lah yang Hilang memisahkan kita Joy dari jadi Tuhan kecil. kan. Ini jadi keras ya. Oke. Oke. Bisa dengar Kak? Ini bak kecil lagi. Sekarang bisa? Nah, ini Dengar. keras. Oke. Iya. Oh, oke. Ya, sorry. Jadi dulu kita sempat belajar sebelum saya puji Tuhan bisa lebih mengerti ya. Saya bukan bilang so tahu semua, bisa lebih mengerti lah konsep righteousness by faith. Yang dia saya 59 kan bilang dosa kita lah yang memisahkan kita dengan Tuhan kan. Which is true. Cuman sometimes statementnya hanya sampai situ. Jadi ya karena kita berdosa kita sudah separate dari Tuhan gitu. Nah untuk langkah selanjutnya harus stop sinning lah begitu. Jadi untuk bisa dipersatukan dengan Tuhan ya. Tetapi untuk stop sinning itu kita punya pemikiran adalah saya lah yang harus stop sinning untuk saya bisa reconcile lagi kepada Tuhan atau tidak terpisah lagi saya dengan Tuhan. Padahal dalam pelajaran righteousness by faith, waktu hukum datang, dosa saya dinyatakan, saya nggak bisa stop sinning. Saya harus datang kepada Tuhan lah untuk bisa stop sinning. Karena kalau saya tahu saya berdosa, terus saya harus melakukan sesuatu untuk berhenti berdosa untuk datang kepada Tuhan, nah itu yang sudah salah ya. Jadi yang Kak Roy sudah bilang, yang Lali sudah bilang, itu betul dan itu pengalaman pribadi dulu yang mana aduh kita harus stop sinning dulu baru saya tidak separate dari Tuhan. Padahal hukum itu menyatakan dosa kita untuk supaya menuntun kita kepada Tuhan, bukan salah gunakan hukum itu ya yang tadi Eti Jones bilang dan Kak Roy tanya apa contohnya. Ya itu Kak yang kita mau tambahkan. Thank you. Ya, thank you Joy. Jadi tujuan ya kita di sini tekankan kan tujuan hukum itu dikasih apa gitu kan? Ternyata tujuan hukum itu dikasih untuk mengarahkan kita kepada kemurahan Tuhan, ya kan? Untuk mengarahkan kepada bukan untuk mendakwa kita sampai dan selesai. Nggak ada dia punya dia punya solusi ya. Tujuan hukum itu mengarahkan kita untuk datang kepada kemurahan Tuhan yang lebih besar daripada pelanggaran itu sendiri. Dimanapun pelanggaran itu berada dan di situ ada hukum, maka kemurahan pada saat yang sama, pada saat hukum itu ditunjukkan, pada saat yang sama, di situ juga berlaku kemurahan Tuhan yang lebih besar daripada pelanggaran itu sendiri. Sehingga ketika kesadaran ini muncul, pengertian ini
ada di dalam seseorang yang melanggar, yang dituntun oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengarahkan dia untuk datang kepada siapa? Ke kaki salib. Untuk apa? Untuk bertobat. Oke. Oke, kita baca terus ya. Nah, hukum kemudian membawa kita kepada Kristus. Itu pasti. Untuk apa? Jemaat. Agar kita dapat dibenarkan. Ini jemaat ini luar biasa ya. Jemaat punya jawaban-jawaban ini, jawaban-jawaban orang-orang yang mengerti righteousness by faith ya. Mereka menjawab jawaban-jawabannya mengikuti tujuan daripada pembicara. Dia menjawab dengan jawaban yang sesuai dengan arah daripada pembicara. Kalau enggak kan nanti, oh bukan itu. Nah di sini kita lihat kayak yang dijawab langsung sesuai dengan arah pembicara. Jadi ini jemaat pada saat khotbah ini sermon ini dibawakan ini jemaat yang apa? Yang mengerti ya, yang mengerti. Seakan-akan ini bukan pelajaran baru bagi mereka kalau mau lihat. Bukan pelajaran baru, seakan-akan kayak pelajaran yang review atau ditekankan lagi. Bukan sesuatu yang baru yang mereka tidak ketahui. Kemudian, apa yang diinginkan hukum dari Anda dan saya? Apakah itu menuntut kita sebelum kita mencapai Yesus Kristus? Jadi, apakah hukum itu tuntut kita sesuatu tanpa kita belum cari kemurahan Tuhan, belum cari Yesus? Ketika hukum menemukan kita, apakah hukum menginginkan sesuatu dari kita? Ia menginginkan kebenaran. Jenis apa? Jemaat, kebenaran sempurna. Siapa? Jemaat, kebenaran siapa? Kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan, ini dia confirm lagi ya, dia pastikan lagi. Ya, jadi hukum waktu dia menemukan kita, dia ingin kita memiliki kebenaran yang sempurna, yaitu kebenaran Tuhan. Itu yang dia tuntut. Itu yang dituntut oleh hukum. Ya, hanya kebenaran seperti yang diwujudkan Tuhan dalam hidupnya sendiri, dengan caranya sendiri, dapat melakukan sesuatu. Aduh, jadi ini dia E.T. Jones mengarahkan kebenaran yang sempurna itu ternyata ada di dalam Yesus, di dalam hidup Yesus, dan di dalam cara Yesus. Itu yang dituntut oleh kebenaran. Dan ditekankan oleh E.T. Jones dan jemaat bilang, ya. Akankah hukum itu puas dengan apapun yang kurang dari Anda dan saya? Akankah ia menerima sesuatu yang kurang dari itu, yang walaupun hanya cuma setipis satu helai rambut? Apakah hukum menuntut kebenaran yang sempurna yang ada di dalam kehidupan Yesus dan di dalam cara Yesus? Kalau kurang dari itu, apakah hukum mau terima? Jemaat bilang, tidak. Aduh. Jadi, jika kita bisa mencapai selebar rambut itu, jika kita bisa mencapai selebar rambut itu terlalu pendek, kami merindukannya. Bukalah Timotius dan Paulus. Ini tulisan dari Timotius dan tulisan Paulus. Memberitahu kita apa yang diinginkan hukum dari Anda dan saya, dan apa yang diinginkan hukum itu di dalam kita juga. 1 Timotius 1 ayat 5. Sekarang, akhir, objek, tujuan, maksud Tuhan, maksud tujuan dari perintah tersebut adalah amal. Amal, charity. Tapi ini amal Love charity ya, Kak. Love. Iya. Kasih. Ya. Tujuan kok is charity, ya, charity. Ya.
Jadi kalau charity itu berarti sudah motif yang benar ya. Ini sudah, jangan kita bilang good works kalau good works itu masih harus dilihat apakah itu diri sendiri Ya. atau Betul, sebagian dari ceriti, tapi iya, bukan iya, ceriti itu something lebih luas ya, Kak. iya. Dan itu di situ sudah ada motif yang benar kalau Iya, sudah iya. ada charity. Betul, betul. Iya, sudah murni lah ya. Iya. Hanya God is ceriti itu ya. God. Cuma Tuhan yang ceriti. Iya. How much? 42 something. Okay. Oke. Sekarang ya itu dari anda saya dan apa yang diinginkan hukum itu di dalam kita juga. 1 Timotius 1 ayat 5. Sekarang akhir objek, tujuan, maksud atau tujuan dari perintah tersebut adalah charity. Apa itu charity? Jemaat, love. Love. Love seperti apa? Jenis love seperti apa? Love of God. The love of God, cinta Tuhan. Dari hati yang murni. Hati seperti apa, jemaat? Hati yang murni. Dan dari hati nurani yang baik. Hati yang murni, hati nurani yang baik. Jadi, hukum menuntut dihasilkannya charity. Dan charity itu akan dihasilkan oleh hati yang murni. Hati yang murni. Hati nurani yang baik itu adalah hati yang murni. Jemaat, hati nurani seperti apa? Yang baik. Atau hati yang murni. Dan iman yang benar. Iman yang benar. Itulah yang hukum ingin temukan dalam Anda dan saya. Bukan? Jadi, simpelnya hukum itu menuntut adanya charity. Dan charity itu hanya akan dihasilkan oleh seseorang yang memiliki hati yang murni. Hati yang baik. Hati nurani yang baik. Itu. Jadi hati nurani yang baik atau hati yang murni akan menghasilkan charity. Dan charity ini adalah love, the love of God. The love of God yang berdiam di dalam hati akan menyucikan atau memurnikan hati atau membuat hati nurani baik sehingga akan menghasilkan charity. Dan inilah yang dituntut oleh hukum, yang ingin ditemukan oleh hukum dalam diri saudara dan saya. Dan tidak boleh kurang daripada ini. Setebal tipisnya rambut, itu tidak boleh kurang daripada ini. Ini yang ditekankannya, ini yang ingin dihasilkan oleh hukum. Jadi hukum tidak mau kita itu menghasilkan perbuatan baik, tetapi tidak ada the love of God di situ. Itu yang tadi sudah di ini kan, bahwa kita berusaha untuk mau menurut hukum itu, tapi tidak ada the love of God di dalam kita. Tidak ada charity di situ. Yang ada adalah perbuatan baik kita yang sudah tercemar, ya kan? Karena dikatakan, saya lupa ayatnya, semua perbuatan baik kita tercemar oleh dosa. Seperti kain lara. Itu kan perbuatan baik setiap orang itu tidak ada yang tidak tercemar oleh selfishness. Semua perbuatan baik kita punya good work, sekuat apapun mau diusahakan, sehebat apapun kelihatannya oleh manusia, tanpa the love of God di dalam hati kita yang akan memurnikan hati kita, itu semua perbuatan baik kita tercemar oleh dosa. Dan bukan itu yang dituntut oleh hukum. Bukan itu yang dituntut oleh hukum. Dan itu bukan hasil pekerjaan Roh Kudus. Setelah yang menuntun kita kepada
kasih Tuhan yang akan menuntun kita kepada pertobatan, di-justified, dan diperdamaikan dengan Bapa, dan akan menghasilkan charity. Bukan itu yang akan kita hasilkan tanpa Roh Kudus, tanpa the love of God di dalam kita. Nah, inilah the purpose of the laws given to us, untuk menunjukkan besarnya kasih Tuhan yang lebih besar daripada pelanggaran kita. Itulah tujuan daripada hukum. Setelah itu ditunjukkan kasih Tuhan lebih besar daripada pelanggaran kita, itu akan menarik kita untuk pertobatan dan akan menghasilkan charity. Karena the love of God akan kita serap karena kita merasa butuh itu kan. Kita merasa butuh itu setelah kita melihat keberadaan kita yang malang melarat miskin kita. Nah, ini lanjut dikatakan, akankah ia menerima atau hukum menerima Anda dan saya dengan sesuatu yang kurang dari yang dituntutnya? Cinta yang sempurna, yang terwujud dari hati yang murni, hati nurani yang baik, dan keyakinan yang murni, tidak pernah. Nah, hanya itulah kesempurnaan yang dituntut. Aduh, ini puji Tuhan sekali untuk kebaikan Tuhan, bahwa kita perlu untuk apa? Untuk senantiasa melihat kepada hukum Tuhan yang kudus, adil, benar, dan baik itu. Suci, benar, dan baik itu. Karena ketika kita melihat hukum itu dengan cara pandang yang benar, ini adalah cara pandang yang benar. Kalau cara pandang yang salah dari hukum itu adalah, oh, hukum itu perjanjian lama, dan kita tidak bisa menurut. Mana ada orang di dunia ini yang kita lihat bisa menurut. Semua saya lihat ada kesalahan, pelanggaran. Nah, inilah yang menguasai kita, ya kan? Inilah yang menguasai sehingga sampai saat ini, atau kenapa Tuhan belum datang, karena pengertian yang benar akan hukum Tuhan itu belum dimiliki oleh siapa? Oleh kita, pengertiannya yang benar. Sehingga tidak menuntun kita kepada pertobatan, kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tapi kita apa? Tidak mau datang pada Tuhan, kita berusaha untuk menurut hukum itu. Aduh, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadi sampai di sini kira-kira ada yang mau menambahkan untuk kemudian kita akan lanjut oleh siapa yang boleh membacakan. Ya, silakan Lali. Ini bagus sekali. Jadi memang yang kalimat yang bilang, aduh saya ini dari dulu nggak bisa menurut, memang itu kalimat yang benar. Tetapi dia punya... Belum titik sampai di situ. Iya, solusinya belum sampai di situ. Jadi terus kemudian dari ketika dengan menyadari ini saya tidak ada apa-apanya, solusinya akan keluar muncul. Saya akan berusaha sendiri atau saya akan cari Kristus kan? Iya. By work atau by faith kan, dengan Kristus. By faith, iya. Iya, tapi ini memang bagus sekali. Ini menekankan bahwa kita ini hukum menuntut kita kesempurnaan kan. Ini harus ada yang namanya kesempurnaan. Jadi memang menurut hukum persis seperti apa yang dia minta. Makanya dia bilang selebar rambut pun kalau kita tidak sampai, hukum nih mau terima itu. Misalnya hukum punya standar 100, terus kita 99,9 kurang 0,1 inci saja, milimeter saja. Lebar rambut kan sampai 1 milimeter kan, kecil sekali. Dia nak mau terima. Artinya, nah sekarang pertanyaan, kenapa kurang 0,1? Apakah kemurahan Tuhan itu kurang atau kekuasaan Tuhan itu kurang? Kenapa bisa kurang? Kita yang kurang. Jadi karena kekuatan kita. Iya, sedangkan kalau kita baca, kita itu 0. Kan dia mau targetkan 100 kan, kita itu 0 sama sekali, nggak ada apa-apanya. Dan mau berusaha, mau capai 100 itu. Sedangkan dia ini hukum mau 100 kan, dan kita nggak bisa bikin
Jangankan Iya. 110 mungkin aja kita nggak sanggup ya dengan kita punya kekuatan. Memang ini menempatkan kita memang nggak ada harapan karena dia hukum punya standar terlalu tinggi untuk manusia. Dan ini hukum Waduh, standar ini nggak bisa direndahkan sampai 10 nggak supaya nggak bisa. selamat. Nggak bisa. Itu ini. Dia punya ini perfect, harus 100 dia punya standar, nggak bisa Oh, turun. Dan makanya ini selalu nah, kenapa bilang hukum itu membawa kepada Kristus, karena cuma Kristus saja yang bisa menurut 100. menyanggup. Kalau nggak ada Iya, yang, kalau kita nggak punya Kristus di dalam kita punya diri, kita nggak akan iya. capai target 100. Dan apa yang ketika kita dihadapkan dengan hukum, aduh kita nggak sempurna, ditimbang ringan, dan kita akan dihukum kan. Iya. Itulah, dan Jadi, kita semua akan binasa semua, karena kalau nggak ada Kristus kita binasa semua. Itu makanya yang dia punya ini di sini. jadi pelajaran ini sebenarnya menuntun kita dalam aplikasi sehari-hari untuk lebih apa ini? Ini untuk Lebih cari banyak Kristus ya apa Kak. ini? Lebih cari Kristus. Lebih Karena banyak kalau mau lihat, mencari Kristus. Abraham pun, satu orang pun yang pernah hidup di dunia ini, nggak ada yang bisa yang dibilang perfect love, Oh, yang enggak. keluar dari hati yang murni, hati yang baik, ini yang dibilang yang merah ini. Nggak ada yang seperti itu. Semua perbuatan baik kita dicemarkan oleh dosa. Itu dia. Itu dia. Nggak ada. Aduh, itu makanya. Jadi kayak contoh ya, hukum minta 24 karat, ya kan? Iya, Emas. nggak ada. Dibilang semua emas kita itu enggak 24 karat, sudah berkurang sekian karat. Iya, iya. 0,00, 1, 10, bahkan 50% juga Betul. sudah dikeluarkan oleh logam yang lain, bukan gold. Betul. Plentiful. Jangankan 22 per karat kayak seperti standar Paulus dan ya saya bilang memang sama dengan apa ya? Nggak ada Kain sampai terapu sekarat ya, pun nggak ada kita punya seperti kandungan kain emas. terapu. Besi semua kita istilahnya ya, kalau emas itu kita nggak ada emasnya biar sedikit ya, memang nggak ada. Aduh, susah Nggak mau ada. dikatakan Iya. tanpa Itu pengharapan ya, kalau mau dibilang sejauh ini yang dia mau bilang seperti itu, standar terlalu luar tinggi biasa. dan sedangkan Ini kita punya kemampuan terlalu rendah. Itu dia yang wow, ini ini luar biasa ini, puji Tuhan ya. Ini A.T. Jones punya penempatan. Dia punya penjelasan ini. Memang seharusnya kita kalau baca Alkitab ya, apalagi Taman Nubuat sudah cukup ya. Tapi ini dia detail, dia menempatkan hukum pada posisi yang sangat sangat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Bahwa hukum itu standarnya tinggi, murni, 24 karat kalau emas, dan yang dia tuntut itu murni kan. Dan tidak sampai di situ dia jelaskan. Dia jelaskan mengenai apa? Mengenai Kristus, kebaikan Kristus, the love of God, yang sanggup untuk membuat seseorang mampu untuk memenuhi apa yang dituntut oleh hukum. Jadi dua hal kritis dia itu, bahwa hukum itu sangat tinggi dia punya tuntutan, tapi kasih Tuhan lebih besar daripada apa? Daripada kondisi kita yang melanggar, yang dinyatakan oleh hukum itu. Yang sanggup membuat kita untuk berubah dan memenuhi permintaan hukum itu. Tuntutan hukum itu. Aduh, luar biasa, puji Tuhan. Jadi, apa namanya, jadi di sini, sampai di sini kalau mau lihat betapa saudara saya kita dituntut sekali untuk apa? Memiliki hubungan selalu yang akrab, yang sangat intens, yang tidak boleh terputus, baik dalam doa-doa, dalam belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Itulah yang merupakan bukti bahwa kita itu mau untuk kita itu menyadari bahwa kita ini tidak sanggup, gitu kan? Itu bukti bahwa kita tidak sanggup dan hanya mau dengan iman, hanya mau berharap pada Tuhan, dibuktikan oleh hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Kalau kita aminkan pelajaran ini,
tapi pada prakteknya kita tidak experience suatu hubungan yang intens, yang akrab dengan Tuhan sebagaimana Yesus dengan Bapa, itu hanya menyatakan kepada kita bahwa kita percaya diri, kita percaya akan perbuatan baik kita. Kita sudah puas dengan perbuatan baik kita yang sudah tercemar, dan berarti kita tidak percaya firman Tuhan yang menyatakan bahwa semua perbuatan baik kita itu dicemarkan oleh dosa. Itu buktinya kita tidak beriman. Kenapa? Kalau saya beriman bahwa semua perbuatan baik saya sudah dicemarkan oleh dosa, saya akan datang kepada Tuhan untuk apa? Meminta kasih karunia-Nya yang menuntun kepada charity. Karena the love of God ada di dalam kita. Oke, ada lagi yang mau menambahkan sampai di sini? Kalau gitu kita minta kesediaan daripada yang paling atas, Lali ya, yang di kita punya list. Apakah Lali boleh tolong bacakan Ya, bisa Kak. dari sini sampai sini? Iya, nanti kita lihat sampai di mana. Ya, silakan Li. Oke. Nah sekarang, apakah kita memiliki manusia di dunia ini jenis kasih yang ditawarkan kepada hukum Tuhan? Tidak. Waduh. Tidak. Apakah ada orang yang secara alami memiliki hati nurani seperti itu? Tidak, Pak. Nah, kalau begitu, hukum membuat tuntutan itu dari setiap orang di bumi malam ini tidak ada bedanya siapa dia. Dia membuatnya dari Anda dan saya. Dia membuat tuntutan itu kepada orang-orang di Afrika dan semua orang di bumi, dan tidak akan menerima apapun yang kurang dari itu dari siapapun di antara mereka. Tapi kita membicarakan diri kita malam ini. Oke, lanjut. Jadi, hukum datang kepada Anda dan saya malam ini dan berkata, saya ingin charity ya, saya ingin charity atau kasih yang sempurna. Saya ingin cinta yang sempurna, cinta Tuhan. Saya ingin melihatnya dalam hidup Anda sepanjang waktu. Dan saya ingin melihatnya terwujud dari hati yang murni dan melalui hati nurani yang baik dan iman yang tulus. Disitulah kita berada. Baiklah, kata yang satu. Saya belum mengerti. Saya telah melakukan yang terbaik. Tetapi hukum berkata, bukan itu yang saya inginkan. Saya tidak menginginkan yang terbaik. Saya ingin kesempurnaan. Bagaimanapun juga bukan perbuatanmu yang saya inginkan. Yang saya inginkan adalah Tuhan. Bukan kebenaranmu yang saya kejar. Aku ingin kebenaran Tuhan darimu. Bukan perbuatanmu yang kuinginkan. Aku ingin Tuhan melakukan dalam hidupmu. Itulah yang dikatakan hukum kepada setiap orang. Kemudian ketika saya dimatikan, demikian pada pertanyaan pertama, dan bahkan ketika saya mengatakan saya melakukan yang terbaik, maka saya tidak mungkin apa-apa lagi untuk dikatakan. Bukankah itu yang dikatakan kitab suci agar setiap mulut dapat berhenti? Hanya itu bukan? Lanjut Li, terus lagi. Aduh. Tetapi ada suara lembut yang berkata, inilah hidup yang sempurna. Inilah hidup Tuhan. Ini yang murni. Ini hati nurani yang baik. Inilah iman yang murni. Dari mana suara itu berasal? Dari Kristus. Tuhan Kristus, Tuhan Yesus Kristus, yang datang dan berdiri di tempat saya berdiri dalam daging di mana saya tinggal. Dia tinggal di sana. Cinta Tuhan yang sempurna terwujud di sana. Kesucian hati yang sempurna terwujud di sana. Hati nurani yang terbaik, yang baik terwujud di sana. Dan iman yang murni dari pikiran yang ada di dalam Yesus Kristus ada di sana. Nah, kemudian dia datang begitu saja dan memberitahu saya, ini, ambil ini. Maka itu akan memuaskan, bukan? Ya, oke. Nanti bisa lanjut, tapi gimana Li? Waduh, ini kutipan yang kita sudah pernah baca ya sebelumnya waktu ada pelajaran Righteous by Faith.
Tetapi ini ternyata di chapter 18 ya dia punya kutipan ini. Jadi Jadi dia koneksikan dengan hukum kan? Iya. iya, betul. Jadi ini mau bilang seperti dibilang tadi kan, apakah ada orang di dunia ini yang seperti tadi dibilang yang merah itu, yang cintanya murni, Iya. ini yang kesempurnaan cinta yang sempurna dari hati yang murni. Tidak ada seperti itu kayak dia bilang sini. Sekarang, iya. Tidak ada orang yang seperti itu. Jadi malam ini kata mau orang manapun, orang Afrika, orang Indonesia, mau di Amerika, tuntutannya Nggak ada. sama, harus Tuntutannya sama. Iya. sempurna. Itu kan ya dibilang kasih yang sempurna dari Tuhan, dari iman yang sejati. Dan masalahnya di seluruh dunia ini tidak ada seperti itu. Dia punya kesimpulan itu. Tidak ada yang seperti itu. Makanya dibilang ini, tapi kita bilang saya sudah melakukan yang terbaik kan, the best yang kita bikin. Saya sudah ini yang pengertian saya dulu, saya harus melakukan yang terbaik. Nanti misalnya saya lakukan terbaik dan terbaik saya itu 90%. Ya, Nanti Tuhan betul, akan betul. tambahkan yang 10% itu. Itu kan begitu yang kita Iya. pahami selama ini ya, Do the yang best, maksudnya God do the rest. Iya. iya, Tuhan akan lakukan yang sisanya. Jadi saya akan lakukan 90%, itu yang terbaik yang saya, dan Tuhan tahu yang terbaik saya itu cuma 90%. Nanti 10%-nya Tuhan akan tambahkan. Dan itulah ya kan, makanya kita melakukan ini pembenaran oleh perbuatan kan, kita Kita punya akan puas perbuatan. dengan yang 90% itu ya. Iya, tapi hukum nggak mau 90% itu. Dia mau 100%. Dia peduli. Pokoknya kamu harus 100% perfect. Dia nggak mau yang, dia mau perfect, dia tidak mau yang the best kan. Ini yang selama ini Iya. kita mau lakukan the best kan. Selama ini kan kita mau stop sinning dengan kita Usahakan yang punya the best. best kan. Iya. Kita punya Iya. yang terbaik yang kita bisa lakukan. Harus stop sinning dengan coba harus ini dengan semangat dan apa kata-kata yang membangkitkan semangat, dan memang kita ada niat untuk itu, dan memang waktu itu semangat sekali untuk mau stop singing. Jadi dengan kekuatan kita ya, yang tapi kita sadar dengan kekuatan pribadi. Jadi mau bikin apa, aduh memang ada dorongan, tapi itu dorongan hati nurani semangat ya. Iya. Waduh, dan ternyata hukum tidak mau menerima itu semangat yang the best untuk melakukan yang terbaik. Dia mau yang sempurna. Nah, Sempurna. dia bilang sempurna ini siapa? Hanya bisa kalau ada siapa di dalam kita. Ada siapa ya yang sempurna? Ini. Ada Kristus yang diam di dalam daging kita kan. Cinta Tuhan yang sempurna terwujud di sana. Dia bilang ada Kristus di sana. Dia datang begitu saya memberitahu ini ambil. Aduh, Iya. ini dia Waduh. bilang solusi. Aduh, mungkin nanti kita tahu bagaimana supaya Kristus bisa tinggal ya. Tapi yang dia punya Nah, solusi, itu dia punya itu. Iya, itu dia iya. punya kunci. Sekarang kita harus tahu bahwa solusinya cuman itu ya, Kristus Iya. tinggal dalam daging saya, dan itulah hukum akan menerima kamu layak, kamu. Makanya Tuhan pas mau lihat kita kan, ini Oh, Kristus. Jadi ini iya. harus selamat, ini nggak mungkin nggak selamat. Jadi harus, makanya memang tanpa cacat celah kita harus dimeteraikan tanpa cacat celah, karena cuma Kristus Iya. yang tanpa cacat celah. Kalau Iya. kita penuh cacat celah, kalau Kristus diam di dalam daging kita, dan hukum akan lihat, waduh ini perfect, tanpa cacat celah, masuk. Jadi ini kita dimeteraikan ya. Kalau kurang dari itu, satu helai rambut itu berarti spot ya. Kalau kita lihat, bilang ini bahasa Jones, selai rambut. Tapi kalau bahasa Alkitab, spot ya. Ada cacat celah sedikit, nggak layak kita punya penurutan, nggak layak, nggak bisa masuk. Aduh, ini. Wah, puji Itu Tuhan ya. dia. Ini jelas Puji sekali. Tuhan. Terima kasih. Thank you, ya, thank you Lali. Dan kalau uh, kita review, kita lihat kan di pengadilan pemeriksaan investigative judgment, yang lagi ditunggu Bapak itu adalah spotless in character kan? Atau yang mana spotless in character itu hanyalah ketika kita mengenakan wedding garment, karakter kebenaran Kristus yang kita kenakan. Dan itu yang ditunggu oleh siapa? Oleh Bapa. Nggak boleh kurang dari itu. Kalau kurang, berarti
kita nggak berlayak untuk mengikuti pesta pernikahan anak domba, ya kan? Kan nanti sebelum itu pesta mulai, itu tuan rumah ini yang mengundang ini, tuan ini dia periksa ini orang-orang, ada pakai jubah wedding garment enggak? Dan ternyata didapatin ada yang tidak mengenakan wedding garment. Halo Kak, Sehingga ya, oh sorry. Pas Kak iya, bilang wedding, kita langsung teringat wedding garment itu kan jubah kan? Dan iya, jubah itu bukan bagian dari turang punya tubuh, itu harus dari luar. I see, Makanya iya, kenapa turang punya keselamatan tergantung di jubah pakai atau enggak. Karena itu dari luar kan, dari dari bukan luar, bagian dari turang tubuh. Dan cuma dengan cara memakainya, walaupun sudah dikasih tapi kita enggak pakai, iya. enggak menjadi bagian tubuh kita, enggak bisa ya. Kan jubah itu untuk menutupi kita punya apa? Kita Turang punya, punya turang punya sebenarnya dalam daging, arti, daging Kak. iya, iya. Walaupun kita mengerti bahwa itu juga akan dibersihkan di dalam juga ya, tapi secara ini kita eh, untuk menutupi kita punya kekotoran kan supaya waktu karena dikatakan dari diri kita sendiri itu kotor, nggak ada yang bersih, semua dia kan semua our good works itu contaminate with sin, ya kan? Jadi apapun itu di dalam kita itu nggak ada yang bersih, harus ditutupin oleh jubah kebenaran Kristus. Dalam konteks waktu dilihat kita itu bersih dan siap untuk mengikuti pesta pernikahan anak domba. Dan itu berasal dari luar kita kan yang Lali tekankan tadi, bukan dari diri kita. Karena semua dari diri kita itu nafas kita juga itu semuanya apa terkontaminate oleh sin. Dan uh, apa namanya inilah yang ditunggu oleh siapa? Oleh Bapa. Nah ini kalau kita belajar investigative judgment, kita melihat itu dari sudut pandang Bapa. Jadi kayak pelajaran ini pelajaran yang horor bagi orang Advent karena dalam pekerjaan itu dari sudut pandang Bapa, tapi ada dari sudut pandang Tuhan di saat yang sama pekerjaan itu yang Yesus, yaitu Yesus menantikan apa? Menantikan faith of Christ, iman, menantikan dia tunggu apa? Iman dan pertobatan. Nah, ini kita akan melihat kasih Tuhan dari sisi ini. Sehingga kalau kita bisa lihat dari dua ini, dan inilah yang dinyatakan di pelajaran ini. Law itu dikasih, ditekankan tadi di sebelumnya, law itu dikasih karena grace of God, kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena tujuan dari law itu bukan stop waktu saya melihat dosa saya, tapi tujuan dari law itu agar saya bertobat, karena kebaikan saya lebih besar dari pelanggaran kamu. Itu. Dan inilah pekerjaan Yesus yang dia tunggu supaya kita mengerti ini dan kita bisa mengalami pertobatan. Dan ini yang pelajaran ini nyatakan kepada kita sekarang. Hukum itu yang Bapa kasih atau merupakan karakter Bapa itu tidak mengerikan sebagaimana yang dikatakan ada yang bisa menurut. Itu tidak mengerikan, itu dikasih bukan untuk mengutuk kita yang tidak mampu untuk menurut, bukan untuk mendikte kita, bukan, tapi itu untuk menunjukkan keberadaan kita, tapi di situ kasih karunia lebih besar dan kita bisa bertobat dan menerima kasih Tuhan itu dalam diri kita sehingga kita bisa apa? Bisa menghasilkan charity yang dituntut oleh hukum itu. Dan waktu itu jadi karakter, itulah garment, wedding garment yang dinantikan oleh Bapa, yang menyanggupkan kita untuk uh, mengikuti pesta pernikahan. Yaitu kapan? Waktu Yesus menerima kerajaan. Oke, Oke, sampai di sini. Puji Tuhan, ini pelajaran sangat baik, sangat membuka pikiran kita. Terima kasih kepada Tuhan. Dan apakah Antisus boleh
tolong baca, Kak Sus. Tadi Lali baca sudah sampai di merah di atas Kak, yang sorry, Li. So di mana, Li? Lali baca tadi. ini ya Kak, yang merah jemaat ya. Oh, sekarang di sini Lali mau ini Lali so baca ini. Jemaat Kristus. Sudah. Yang di bawah sekarang Kak, jemaat yang merah. Oh, ini. Oke, iya. Oke. Apakah Anti Sus? Kak Ya, Sus? Roy. Ya, silakan Kak. Ya, thank you Kak. Ya, kehidupan yang diwujudkan dalam Yesus Kristus yang akan memenuhi hukum, kemurnian hati yang diberikan Yesus Kristus, itu akan memenuhi hukum. Hati nurani yang baik yang Dia ciptakan, itu akan memuaskan iman yang benar yang Dia berikan, itu akan memuaskan. Akankah itu jemaat? Ya. Kalau begitu, bukankah itu yang diinginkan hukum sepanjang waktu? Bukankah Yesus Kristus yang diinginkan hukum? Jemaat, ya, itulah yang diinginkan oleh hukum itu. Adalah hal yang sama yang diserukan dalam kelima kitab Roma, bukan? Tetapi mengapa itu memanggilnya sehubungan dengan saya? Itu memanggil Kristus di dalam saya, karena hukum ingin melihat hal itu dalam saya. Jadi, bukankah objek hukum Allah Injil Kristus saja? Kristus di dalam dirimu, pengharapan kemuliaan. Begitulah. Lanjut lagi Kak. Roma 5 ayat 1 dan 5, dibenarkan oleh iman kita memiliki damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Dan itu adalah amal cinta tertinggi. Kisah Para Rasul 15 ayat 8 dan 9. Dan Allah yang mengetahui hati memperlihatkan mereka bersaksi, memberi mereka Roh Kudus seperti yang Dia lakukan kepada kita, dan tidak membuat perbedaan antara kita dan mereka, yang memurnikan hati mereka dengan iman. Aku cinta Tuhan yang keluar dari hati yang nurani. Ibrani 9 ayat 14. Berapa banyak lagi darah Kristus yang melalui Roh yang kekal mempersembahkan dirinya tanpa noda kepada Tuhan. Membersihkan hati nurani Anda dari pekerjaan yang mati untuk melayani Tuhan yang hidup. Yang hidup, ada hati nurani yang bersih, saudara-saudara, dan ada kasih Tuhan dari hati nurani yang baik. Kemudian iman yang Dia berikan, yang Dia memungkinkan kita untuk memelihara iman Yesus, yang memungkinkan kita untuk mematuhi perintah-perintah Tuhan, dan itu ada kasih Tuhan dengan iman yang murni. Oke. Sampai di sini Kak, apakah Kak Sus ada yang dari sini Kak? Oke, dari sini. Ya. Jadi apa yang ada yang bisa ditambahkan Kak? Mau dilengkapi di sini atau ditekankan? Silakan Kak. Ya, sangat jelas ya tadi sudah diperbincangkan dengan Roy dan Lali. Bagaimana semuanya itu adalah pemberian daripada Tuhan. Iya. Nah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Betul. Dan sangat membutuhkan Tuhan ya. Karena tadi pagi juga kami ada sharing bagaimana tentang yang terbesar jika kita mau masuk dalam kerajaan surga. Itu selalu kita diingatkan tentang
kerendahan hati, dan sebagai seorang anak kecil. Kadang kalau kerendahan hati inilah yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Karena tuntutan hukum itu kan sempurna. Jika engkau ingin sempurna, sama seperti Bapa yang sempurna adanya. Iya. Dan di sini Kristus memberikan satu pengharapan kepada kita bahwa seperti yang Roma 5 ayat 1 dan Roma 5 ayat 1 dan 5, bahwa dibenarkan oleh iman kita memiliki damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, dan kasihnya yang ajaib, yaitu kasih charity tadi. Ya, itu aja sih, Roy. Thank you, Kak. Thank you. Ya, jadi tadi Kak sudah tekankan ya bahwa kita sendiri dari diri kita itu tidak bisa ya, tidak sanggup. Dan kalau di sini dikatakan bahwa yang dituntut hukum itu secara simpelnya adalah Yesus, Kristus in us, ya kan? Jadi bukankah Kristus, Yesus yang diinginkan hukum jemaat? Iya. Jadi dia punya standar itu adalah Yesus sendiri. Nah, bagaimana bisa kita memenuhi itu kalau Yesus itu tidak ada di dalam hati kita? Dan bagaimana Yesus bisa ada di dalam hati kita? Atau mengapa Yesus tidak ada dalam hati kita? Karena kita tidak memiliki hubungan yang erat dengan Dia. Tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang Dia. Bagaimana Dia punya apa? Dia punya karakter, Dia punya kehidupan. Itu. Dan di sini jadi makin jelas ya waktu kita baca Roma pasal 5 ini, dibenarkan oleh iman, kita memiliki damai sejahtera dengan Bapa melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Bapa. Ini jelas sekali. Jadi kapan kita dibenarkan? Pada saat kita dipertobatkan, menerima pertobatan oleh Tuhan, yaitu dan oleh Tuhan, iya. Kenapa kita bertobat? Karena kita melihat dosa-dosa kita. Kenapa kita melihat dosa-dosa kita? Karena kita melihat hukum Tuhan. Dan setelah lihat hukum Tuhan dan lihat dosa-dosa kita, kita dituntun oleh Roh Kudus untuk apa? Melihat kepada kemurahan Tuhan yang menuntun kepada pertobatan. Roma 2 ayat 4. Sehingga ketika kita bertobat, kita dibenarkan, maka kita memiliki damai sejahtera dengan siapa? Dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang memperdamaikan kita dengan Dia, ya kan? God, apa yang kata di Yohanes itu, kata perdamaikan, being redemption ya. Kita diperdamaikan oleh Bapa, dengan Bapa, oleh dirinya sendiri ya, selagi kita masih seteru, masih musuh ya. Tuhan sendiri yang memperdamaikan dirinya dengan kita. Kenapa? Karena Dia yang memberi hukum, Dia yang memberi Roh Kudus. Itu semua, aduh.
Oke, aduh ini Di reconcile ya. mau ngomong apa lagi? Ya, reconciliation. Ya, di reconcile. Ya. Itu kata yang tepat. Ya. Oke. Ada yang Kalau mau Kak, menambahkan lagi? ya ini Silakan. Ya. pas ini kan yang kasus baru baca ini yang inilah charity itu, yang this is charity. Kita langsung ingat 1 Korintus 13 yang charity itu yang sebelumnya walaupun bisa berkata-kata, bahasa malaikat, bisa bernubuat, memiliki iman yang sempurna, tapi kalau nak memiliki charity, nothing kan, tidak ada apa-apanya. Ternyata charity itu adalah bagaimana Kristus tinggal kan di dalam kita. Dan iya, bagaimana Kristus bisa tinggal dalam diri kita, itulah charity itu. Jadi sebenarnya Ini kalau yang kita dituntut tahu, oleh hukum. ya apakah Dan inilah yang dituntut iya, atau inilah yang tuntut ditunggu oleh hukum. hukum. Ya. Makanya kalau kita tahu semuanya, nubuatan apapun atau melakukan perbuatan baik apapun, kalau tidak ada Kristus, aduh Nggak ini ada tidak akan Kristus. berguna kan, sia-sia. Makanya dibilang Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kan ini kerajaan dan dia punya righteousness, and all things shall be added unto you kan ini. Tapi makanya ini charity ini yang harus memang, atau Kristus ini yang harus kita miliki, yang pastinya, dan kita tahu ini charity ini atau righteousness of Christ itu juga adalah minyak yang harus kita miliki. Kalau tidak ada ini, kita akan didapati bodoh kan, atau kita akan binasa kalau tidak ada charity ini. Artinya harus ada Kristus ya. Dan ini sudah dikasih dengan cuma-cuma, tinggal kita mau ambil atau enggak ya. Itu dia punya. Itu ditawarkan, dikasih cuma-cuma. Tetapi kapan kita mau ambil atau enggak, karena kita nggak mau ambil, karena kita merasa kita sudah cukup, berkecukupan dan tidak berkekurangan apa-apa. Karena kita tidak melihat kepada hukum atau kepada hukum yang berjalan, yaitu Itu Yesus sendiri. Laodikia kan, dia punya masalah, kita punya masalah itu. Itu, iya. Dan saudara-saudara, waktu berbicara Laodikia, orang selalu berbicara bahwa itu adalah diri kita sendiri, ya kan? Kita tidak berbicara kepada orang lain atau siapapun, kita selalu mengatakan itu adalah diri kita. Karena walaupun kita belajar Laodikia, tapi di pikiran kita itu adalah si A, si B, atau siapapun yang lain, maka habis. Di situ dikatakan Tuhan sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi pada kita. Inilah dosa yang paling sulit diampuni. Bahwa kita merasa baik dan benar, kaya. Dan waktu kita belajar topik Laodikia, dan kita tidak merasa itu buat kita, itulah Laodikia juga yang sebenarnya. Walaupun sedang belajar mengenai topik Laodikia, tapi kita merasa itu diperuntukkan untuk yang lain, ini yang sangat berbahaya. Dan cuman oleh melihat pada Kristus saja, kita bisa melihat bahwa kitalah Laodikia itu yang harus untuk selalu datang kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita tidak percaya pada diri kita sendiri. Oke, rasanya ada lagi yang mau menambahkan dan ya Kak. Ya, silakan, Joy. Iya. Ada satu hal yang kita baru ngeh sekarang, maksudnya kan selama ini orang bilang harus ada Christ in us, Christ in us. Ya, okay. Jadi yang kita punya pengetahuan selama ini, dan saya baru ngeh sekarang ini, bahwa kalau Kristus tinggal di kita, akan ada penurutan gitu ya, karena Yesus menurut selama di dunia ini. Ternyata satu hal yang Kristus tinggal di kita itu adalah tuntutan hukum juga untuk Tuhan hukum, ya kan? Untuk mensatisfy hukum, dia nggak mau dari kita, harus penurutan Kristus. Dan semuanya yang tadi di statement ini ya, saya bilang, oh iya betul, maksudnya Christ in us itu kenapa? Karena dimulai lo daripada maunya tuntutan hukum dulu. Iya, tuh hukum mau
penurutan 100% yang tadi sudah dibaca di atas ya, yang apa yang hukum mau itu dari pure heart, charity, apa semuanya itu. Dan kita itu nggak ada itu. Makanya untuk kita mau satisfy, mau puaskan hukum, kita nggak bisa kalau dari kita. Harus Tuhan Yesus punya yang hukum mau dan hukum satisfy. No wonder untuk bisa mengsatisfy hukum harus ada Christ ini baru hukum. Iya. Saya bilang, oh wow, I mean baru gitu. Oh ya ampun, ini juga salah satunya kenapa harus Christ ini. Ternyata hukum hanya mau Christ punya righteousness yang ada di kita. Jadi hukum lihatnya bukan saya, Kak. Dia lihatnya Yesus. That's the reason why harus ada Christ in me. Untuk hukum bilang, okay, I satisfy. Kalau dari kita, hukum nggak akan pernah satisfy. Aduh, jadi kita bilang Joy, hebat sekali. Ya, salah Kak. satu hukum misalnya kita ambil misalnya Sabat. Dan kita mau keep the Sabbath without Christ in us. Ah, How can we itu keep dia, the Kak. Sabbath? Berarti, Kak, ini pelajaran akan menuju untuk keeping the Sabbath, which is kalau nggak ada Christ in me, you know, Tidak tuh akan hukum bilang, keeping oh the nggak Sabbath. akan bisa Tidak keep the memiliki Sabbath. meterai Tuhan. Dan artinya Aduh, meterai siapa yang kita akan terima. Jadi bagaimana aduh. supaya yang kayak kemarin kan Bisa. disinggung mengenai Mark vaksin of kan. the Beast. Oh Iya, iya, betul. kita Betul. akan terima itu kalau tidak ada Christ in us. Itu dia. Kita akan terima apa? Itu dia, Kak. Jadi Aduh, jadi puji Tuhan. dituntun kepada untuk bisa punya karakter Kristus sehingga Sabat bisa dikuduskan. Kan ada Itu dia, Kak. Itu yang benar. di Itu mana yang betul. kan, yang menguduskan Sabat harus holy kan? Iya. Ada. Ya, Desire of Ages Desire of 25. Ages, ya. Ya. Nah, itu jadi astaga, jadi begitu sebenarnya prosesnya, orang nggak pernah tahu itu kan. Wow, Ini puji Tuhan. makanya kadang-kadang orang gimana ya, hari Sabat sepersis orang Farisi. Jangan ini, jangan itu, jangan ini. Ini hari Sabat. Kita nggak bisa kuduskan Sabat, ya. Tetapi untuk bisa nanti sempurna menguruskan Sabat, tuntunannya seperti itu. Ada charity. Charity karakter Kristus kan. Ada Yesus. Ya. That's right. Itu Wow, dia, Kak. puji Tuhan. Thank you. Dan ini yang menyanggupkan kita untuk tidak terima meterai setan. Apa meterai setan? Tanda binatang. Ya. Iya, betul, Kak. Jadi, memang ini Christ ini yang betul-betul kalau kita nggak tahu ini pelajaran, Kak, memang I don't know ya, maksudnya sedangkan tahu pun untuk prakteknya itu harus memang experience. Iya, tahu pun harus experience ini. Iya, itu. Jadi dengan dikutipan di bawah juga yang A.T. Jones bilang, Yesus sudah give dia punya faith untuk kita, dan itu the faith of Jesus yang menyanggupkan kita keep the commandment of God. Makanya kalau 144,000 itu yang di Revelation 14, I saw 144,000 berdiri dengan anak domba, dan apa dia bilang itu? Mereka itu have the faith of Jesus and the testimony. Jadi ternyata untuk jadi 144,000 harus mengerti ini righteousness by faith. No wonder Ellen White bilang, the most precious message yang sudah berikan kepada kita melalui A.T. Jones, inilah yang akan mengerti righteousness by faith, yang bisa punya the faith of Jesus karena faith-nya Yesus kasih ke kita, yang bisa menyanggupkan keep commandments, dan Kristus itu harus terus di dalam kita. Bagaimana caranya? Dengan tetap memandang Dia, karakternya, firman-Nya, komunion dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita Kristus tetap tinggal dalam kita, dan faith-nya Yesus itu yang enable us untuk bisa keep commandments, dan hukum puas. Dan waktu hukum lihat kita, dia lihat garmennya Tuhan Yesus, righteousness of Christ, dan itulah yang Bapa, Kak, mau cari waktu, the wedding garment itu. Dan itulah orang-orang yang akan dimeteraikan. Aduh, kalau sampai kita, ya Kak, sorry. Ya, go ahead, Kak. Sorry. Kita sampai nanti pada waktunya, kan begini, berubahlah
melalui pembaruan budimu kan. Artinya dengan mendengar firman, kita banyak belajar tentang Yesus kan, by beholding we become changed kan, begitu. Yang Joy barusan uraikan, komenian, apalagi belajar firman-Nya, ya. Nah itu dan itu akan membuat kita memandang kepada Kristus. Yang kita mau tanyakan, kapan kita dimeteraikan? Apakah selama kita itu akan dimeteraikan? Maksudnya kita tahu pemeteraian nanti ketika kecurahan Roh Kudus, kepenuhan kecurahan Roh Kudus, Sunday Law, midnight, semua di waktu itu kan, Joy. Iya, iya. Apakah sampai di saat kita mau dimeteraikan, kita masih istilahnya kalau sekarang 10 dosa, pas sudah mendekat pemeteraian, dosa kita tinggal 1, dan akhirnya entah dia hilang lalu dimeteraikan, atau dosa masih 1 itu lalu disempurnakan oleh Tuhan sampai akhirnya sudah tidak ada dosa lagi, atau bagaimana itu prosesnya kira-kira? Karena ini kita melihat hari-hari kita dengar firman Tuhan, hari-hari kita mengerti karakter Kristus dan kerinduan kita Christ in me kan. Kira-kira bagaimana? Ada yang bisa Halo Kak. Iya. Ya, jadi ini dia mungkin ini yang kita punya jawaban, mungkin ada yang lain juga, dan mungkin itu sudah solusi ya. Ini baru dia punya langkah solusinya. Ini baru dia punya kasih kayak ada kasih masalah dan dia punya solusi, Tuhan Yesus kan. Dan masalahnya langkahnya gitu gimana ya. Jadi ini mungkin akan dia punya pembahasan selanjutnya, tetapi mungkin ini yang kita yang kepikiran di kita punya kepala. Jadi makanya kan yang tadi bilang dari firman itu datang, iman datang dari mendengarkan firman Tuhan kan. Jadi iman itu apa sih? Jadi iman itu kan kalau firman Tuhan bilang apa, seperti itulah kan. Iman itu yang chapter lalu bahas. Jadi kita harus mempercayai firman Tuhan, dan itu adalah iman. Dan kayak Kak Dolin bilang, aduh ini apakah dosa kita satu-satu mau dihilangkan, kayak tinggal 1, sudah dekat-dekat tinggal 1, baru nanti pas waktunya itu tiba-tiba hilang begitu. Jadi inilah ya, makanya ada hukum ini kan. Jadi ketika kita membaca firman, yaitu juga hukum, kita akan tahu dosa kita kan. Misalnya, aduh saya sudah membenci orang lain misalnya. Dan ketika kita lihat membenci orang lain dan kita lihat hukum menuntut saya untuk mengasihi musuh kan. Dan saya akan merasa saya tidak bisa. Yang menjadi masalah selama ini bahwa saya merasa bisa untuk mengampuni orang lain dengan saya punya kekuatan. Nah, kita harus sampai titik bahwa memang kita memang benar-benar tidak bisa, dan kita akan mencari Tuhan kan. Hanya Tuhan yang bisa. Dengan cara apa? Dia bilang minta kan. Maksudnya minta, artinya minta untuk bagaimana supaya Tuhan, saya tidak mampu untuk melakukan ini. Dan engkau sudah kasih itu, terima kasih engkau sudah kasih itu. Tapi saya punya pribadi itu memang belum bisa seperti itu. Makanya itu minta tiap hari, itu bilang yang communion with God itu, kayak Yesus itu bergumul waktu pagi-pagi, bergumul dengan kita punya dosa 1 itu. Dan berdoa terus, Tuhan, mungkin ada lagi yang dosa yang saya belum bisa kalahkan, atau apa namanya yang belum saya ketahui, supaya dibukakan, dan saya akan minta lagi itu setiap hari. Lama-lama sudah tidak ada lagi dosa yang saya mau cari tahu. Makanya kan 144.000 itu mereka berdoa untuk mengingat dosa apa yang mereka masih ada, dan supaya diingatkan, supaya mereka bisa bertobat kan. Artinya bertobat itu serahkan kepada Tuhan, itu dia punya dosa, dan akan yakin bahwa Tuhanlah yang akan bekerja, Tuhan yang akan memampukan kita supaya bisa mengalahkan dosa itu tanpa
mengandalkan kita punya kekuatan. Itulah yang setiap hari yang harus dicari, dia punya langkah-langkah, sampai memang sudah tidak ada lagi yang kita mau minta, dan kita terus minta kepada Tuhan untuk tunjukkan, bukakan apa yang dosa selama ini kita tahu. Mungkin itu yang sudah ada langkah selanjutnya ya, kita belum tahu, tetapi sejauh itu yang kita pahami seperti itu dia punya Iya, jadi langkah-langkah. Lali mau jelaskan di sini itu adalah proses sanctification ya. Nah, proses itu seumur hidup ya Kak, Iya, prosesnya. penyucian. Nanti sampai di saat tertentu itu ketika sudah saatnya pemeteraian itu akan dimeteraikan kan, sudah sampai di titik di mana yang Tuhan ini ya apa namanya, Tuhan sudah saatnya untuk dimeteraikan gitu. Jadi ada proses penyucian, dan proses penyucian yang dijelaskan di sini adalah yang tadi Lali jelaskan kan, bahwa apa point by point kan, atau titik demi titik kan, di justify, di sanctify. Oke. Nah, thank you. Nah, gimana bro, bro Dolphin? Mungkin ada bro Dolphin mau tambahkan, atau Joy atau apa, itu gimana ya, sehubungan Iya, jadi dengan karena pertanyaannya itu ada hubungan jangan dengan pemeteraian itu yang kalau nggak salah ya. Ya silakan Joy. iya ya, yang tadi Lali dengan Kak Roy bilang itu betul, sudah betul itu. Dan untuk pemeteraian itu bukan pas kita dimeteraikan terus udah nggak ada dosa sama sekali. Jadi sudah jelas Ellen White bilang untuk kita dimeteraikan itu udah nggak ada dosa lagi ya. Makanya kan di kutipan Testimony to the Church volume 5 halaman 216 dibilang waktu decree keluar dan stamp atau seal di kita itu dikasih, dia bilang kita punya karakter will remain pure. Remain itu artinya saya sudah pure dan tetap akan pure dan nggak akan apalagi ya, nggak akan berubah lagi forever. Jadi untuk menerima pemeteraian Tuhan, saya harus sempurna dan tidak ada cacat. Tetapi dengan pelajaran righteousness by faith ini, kita punya untuk hukum mau satisfy dan terima itu harus ada Tuhan Yesus punya righteousness ya. Dan tadi di bawah di sini barusan kita baca yang mana Tuhan Yesus itu kasih faith-nya untuk kita, yaitu the faith of Jesus yang enable us, yang menyanggupkan kita untuk keep God's commandment. Jadi itu setiap hari itu Noka, yang mana setiap ada firman Tuhan datang kepada kita, apa kata firman Tuhan di situ? Waktu kita baca itu, oke, dengan imannya Tuhan Yesus, kita sadar Tuhan saya nggak bisa bikin. Kalaupun saya bikin, hukum nggak satisfy. Saya mau Kristus dwell in me untuk melakukannya, dan supaya hukum juga bisa satisfy dengan penurutan kita atau semuanya itu, tapi semuanya itu harus Kristus di dalam kita. Nah, kalau kita sadar kita punya ketidakberdayaan dan kita mau serahkan semua kepada Tuhan dan membiarkan mengundang Kristus untuk melakukannya di kita, disitulah Kak kita punya proses penyucian. Dan proses penyuciannya itu setiap hari. Nah, sekarang bagaimana let's say ada terang yang saya nggak tahu. Ya Tuhan tidak akan mempertanggungjawabkan kita untuk sesuatu yang kita tidak tahu dan tidak ada di dalam yang saya tidak bisa jangkau, itu dia ya. Jadi ada terang yang saya bisa ada sekitar saya punya jangkauan, tapi saya nggak mau belajar. Itu atau orang kasih saya tolak. Nah itu sama dengan kita menolak terang. Tapi dalam setiap hari ada jangkauan, misalnya kita Bible study, dalam jangkauan kita ada kutipan-kutipan Ellen White, Alkitab. Nah itu kita gunakan waktu kita itu untuk belajar firman Tuhan, untuk melihat apa yang Tuhan mau, atau ada hukum apa yang saya belum tahu, atau ada terang apa yang saya belum tahu. Nah waktu terang itu datang, disitulah kita punya ketergantungan kepada Tuhan, disitulah kita punya penyerahan kepada Tuhan untuk Tuhan melakukannya, dan disitulah
waktu Tuhan melakukannya ada penurutan, disitulah kita punya proses sanctification every single day. Dan kalau Tuhan izinkan kita jadi 144.000, semua kebenaran yang kita perlu tahu untuk menjadi 144.000 itu harus kita tahu. Dan itu terjadinya setiap hari, Kak. Waktu kita menurut setiap hari, disitulah saya punya, misalnya saya ingat, oh ternyata dulu saya bikin begini-gini. Nah, terang yang saya terima ini ternyata sudah salah. Nah, disitulah kita datang kepada Tuhan dan memohon Tuhan pengampunan akan dosa-dosa kita, dan terus mengundang Yesus di dalam kita untuk penurutan dan untuk hukum supaya bisa puas dengan tuntunannya ya. Dan yang itu yang Kak Roy bilang, itu proses sanctification seumur hidup. Jadi setiap hari Kak kita disucikan berdasarkan terang atau hukum yang datang kepada kita dalam proses kita punya pembelajaran. Oke Kak, thank you. Hanya itu yang kita bisa kasih. Oke, ya gimana Bro Dolphin? Ya, thank you. Iya, kita ingat, jadi teringat pelajaran yang di chapter 17 ketika dosa dinyatakan, lalu sikap kita bersyukur kepada Tuhan, dan berikut adalah, Tuhan, saya lebih memilih Engkau daripada dosa itu. Di situ dikatakan proses penyucian sedang berjalan. Saya baru ingat tadi pas lagi Lali menjelaskan itu. Ya, jadi betul Joy, kalau proses penyucian itu setiap hari terjadi, berarti kita datang kepada poin pemikiran bahwa betapa betapa pentingnya waktu-waktu terakhir yang sedang kita lewati ini, Iya, jam-jam amin. yang kita lewati ya, Betul, nggak betul. boleh tersia-siakan sama sekali. Selain daripada mengerjakan istilahnya keselamatan kita ya. Ya, thank you everyone, thank you. Kak, ya Tuhan. Oke, kalau gitu kita akan tutup dengan paragraf terakhir ini mengenai objek dan tujuan daripada pekabaran malaikat ketiga. Dibilang, oh kalau begitu pekabaran kebenaran Yahweh yaitu dengan iman di dalam Yesus Kristus. Jadi iman di dalam Yesus Kristus artinya percaya kepada semua yang Yesus ajarkan dan hidupkan, membawa kita kepada pemenuhan sempurna dari hukum Tuhan. Jadi tuntutan hukum akan dipenuhi secara sempurna apabila ada iman di dalam Yesus Kristus. Dan ini adalah objek dan tujuan dan suatu poin atau satu poin dari pekabaran malaikat ketiga. Apa itu? Itulah Kristus dalam kebenarannya, dalam kemurniannya, dalam kasihnya, dalam kelembutannya, dalam seluruh keberadaannya. Artinya kita harus lihat kehidupan Kristus. Harus ada waktu untuk menyelidiki, mempelajari kehidupan Kristus. Kristus dan Dia yang disalibkan. Itu adalah firman, saudara-saudara. Marilah kita senang karenanya. Jadi setelah kita mengetahui ini, maka kita harus menjadi senang. Marilah kita senang karenanya. Senang bukan karena apa-apa, bukan karena senang yang lain, tapi senang ketika kita membaca, mengetahui atau mempelajari akan Kristus, yaitu kasih, kelembutan, dan seluruh keberadaannya. Dan inilah salah satu objek daripada pekabaran malaikat ketiga. Ini dan inilah yang sudah sedang kita pelajari, tapi akan bisa kita experience apabila kita mengambil waktu sendiri untuk membaca the life
of Jesus, yang merupakan hukum yang berjalan itu sendiri. Karena di dalam Kristus kepenuhan akan hukum dan kepenuhan akan kasih Bapa itu ada di dalam kehidupan Yesus. Ini yang menjadi penutup untuk sampai saat ini. Dan ada lagi yang mau menambahkan sebelum kita akan menutup pelajaran kita. Puji Tuhan. Baik, kalau tidak ada, jadi kembali kita diingatkan untuk mengambil waktu kita untuk membaca secara pribadi pelajaran kehidupan Yesus, agar apa yang sudah kita pelajari bisa kita experience di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa mengizinkan Tuhan Yesus yang memenuhi tuntutan hukum di dalam diri kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua, dan kita bawa ini semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Kembalikan kepada Bro Lali. Oh, mungkin kita tutup dalam doa dan